Di malam penuh badai, dalam sebuah kastil yang sunyi, seorang ilmuwan gila memanggil petir untuk memberi nyawa pada makhluk yang ia ciptakan sendiri dari potongan mayat manusia. Tapi kisah Frankenstein bukan sekadar cerita horor, ini adalah peringatan tentang kesombongan manusia, eksperimen terlarang, dan pencarian makna kehidupan yang terlalu jauh menantang alam dan Tuhan. Selamat datang di Kepo Lab, tempat kita bahas misteri, legenda, dan kisah-kisah unik dari seluruh dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sebelum kita lanjut, banyak orang keliru. Yang disebut Frankenstein, sebenarnya adalah nama sang ilmuwan, yaitu Victor Frankenstein, bukan nama monster ciptaannya. Makhluk yang ia ciptakan, tidak pernah diberi nama. Dalam buku, ia hanya disebut sebagai The Creature atau The Monster. Ironisnya, dunia lebih mengenal sang makhluk sebagai Frankenstein, padahal ia sendiri hanya hasil dari ambisi penciptanya. Kisah Frankenstein pertama kali ditulis oleh seorang wanita muda jenius bernama Mary Shelley, saat ia baru berusia 18 tahun. Tahun 1816, suaminya Mary bernama Percy Bysshe Shelley, dan temannya Lord Byron sedang berlibur di Swiss. Karena cuaca buruk, mereka menghabiskan waktu dengan menceritakan kisah horor di malam hari. Disinilah Mary mendapatkan mimpi yang akan mengubah sejarah sastra dunia. Aku melihat seorang ilmuwan sedang berlutut di sebelah makhluk yang ia ciptakan, yang perlahan mulai bergerak hidup. Itulah awal lahirnya novel Frankenstein, or The Modern Prometheus, yang terbit pada 1818. Victor Frankenstein adalah seorang ilmuwan muda yang terobsesi dengan pengetahuan, terutama tentang menghidupkan kembali makhluk mati. Ia mencuri organ dan potongan tubuh manusia, merangkainya menjadi satu, lalu menggunakan listrik petir untuk membangkitkannya. Makhluk itu hidup, tetapi sangat menyeramkan dan tidak seperti manusia. Victor ketakutan dan kemudian meninggalkan ciptaannya. Makhluk itu akhirnya menyadari bahwa ia ditolak oleh dunia, bahkan oleh penciptanya sendiri. Ia mencoba hidup damai, belajar membaca, belajar mencintai, tapi terus diusir dan dianiaya karena wujudnya. Akhirnya, sang makhluk berubah menjadi pembunuh berdarah dingin, dan menuntut balas pada Victor, dan membunuh orang-orang yang dicintainya. Novel ini berakhir tragis, dengan Victor yang mengejar makhluk ciptaannya ke kutub utara, dan akhirnya meninggal. Sang makhluk pun muncul di samping jasad penciptanya, menangis, dan menghilang ke dalam es selamanya. Kisah Frankenstein bukan sekedar horor. Ini adalah kritik tajam terhadap manusia yang bermain menjadi Tuhan. Victor menciptakan kehidupan, tapi tidak bertanggung jawab. Makhluknya bukan jahat sejak awal, tapi menjadi jahat karena ditolak, dikucilkan, dan tidak pernah diberi kasih sayang. Siapa yang lebih monster? Makhluknya, atau manusia yang menciptakannya? Mary Shelley mengangkat tema besar, etika ilmu pengetahuan, kesepian dan alienasi, dosa dari kesombongan manusia, dan pencarian jati diri makhluk yang tidak diminta untuk dilahirkan. Kisah ini menjadi legenda yang terus hidup. Sejak awal abad 20, Frankenstein telah diadaptasi ke ratusan film, teater, bahkan komik dan kartun. Yang paling ikonik adalah versi film tahun 1931, dengan aktor Boris Karloff sebagai monster. Dengan wajah datar, baut di leher, dan jalan kaku, citra yang masih kita kenal sampai sekarang. Namun sayangnya, adaptasi modern sering melupakan kedalaman emosional dan filosofis dalam kisah aslinya, dan menjadikan monster ini sebagai karakter horor semata. Padahal, makhluk ciptaan Victor Frankenstein adalah salah satu tokoh paling tragis dalam sejarah sastra dunia. Judul lengkap novel ini adalah Frankenstein, or The Modern Prometheus. Dalam mitologi Yunani, Prometheus adalah dewa yang mencuri api dari para dewa untuk diberikan kepada manusia. Sebagai hukuman, ia dirantai dan disiksa selamanya. Victor Frankenstein dianggap sebagai Prometheus modern, mencuri kekuatan Tuhan, menciptakan kehidupan, dan akhirnya dihancurkan oleh ciptaannya sendiri. Frankenstein bukan hanya kisah tentang monster, tapi tentang manusia yang kehilangan arah, tentang ciptaan yang hanya ingin dicintai,
dan tentang ilmu pengetahuan yang kehilangan nurani. Kalau kamu suka kisah sastra klasik, mitologi modern, dan makna tersembunyi di balik legenda, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena dunia masih menyimpan banyak kisah yang belum selesai diceritakan.